siapapun, karena kebetulan Anda tanya saya sebut diri saya ya. Mel Atok ini kan ciptaan. Hendra ciptaan, kawan-kawan yang 600-an orang yang ikut live ini ciptaan semua. Lalu kita bicara tentang Allah. Allah itu siapa? Pencipta. Ciptaan belajar tentang pencipta. Kalau menurut Hendra dan kawan-kawan, sulit tidak? Jangankan ciptaan belajar tentang pencipta, ciptaan belajar tentang benda aja. Kayak saya nih, gaptek kan. Saya aja masih belajar tentang bagaimana live TikTok, ya, bagaimana operasikan handphone. Ini benda loh, ini hasil karya kita, hasil ciptaan kita aja nih, yang manusia bikin. Kita kan harus hati-hati, harus banyak belajar bagaimana memahami pesawat, belum lagi kapal selam, belum lagi roket, pesawat luar angkasa. Waduh, itu saya baru bandingkan dengan benda. Kita naik sedikit lagi, sesama ciptaan Allah. Misalnya harus mempelajari binatang, tumbuhan, lalu belajar tentang manusia. Mata aja nih, ada dokter matanya. Hidung, telinga, tenggorokan, telinga, hidung, THT. Ah, itulah, hidung, tenggorokan. Itu harus ada dokternya, ya kan? Lalu apa lagi? Aduh, macam-macam, jantung, paru-paru. Jadi menurut saya ini aja sulit sebenarnya. Nah, mungkinkah Tuhan itu lebih gampang dari belajar tentang manusia, tentang paru-paru, belum lagi ilmu kejiwaan, psikologi? Dari semua fakta yang saya angkat ini, hanya mau kasih tahu bahwa tentu kalau yang sesama ciptaan atau buatan tangan kita saja sulit, apalagi tentang pencipta. Ya, makanya saya bacakan ayat-ayat yang menuturkan memang tidak mudah belajar tentang pencipta itu, ya. Saya bandingkan dengan beberapa ayat ya. Ayub pasal 11 ayat 7. Ini pertanyaan interrogatif yang jawabannya pasti tidak begitu. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kemahakuasaan yang maha kuasa? Tanda tanya. Jawabannya tidak bisa, ya kan? 8. Tingginya seperti langit, apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati, apa yang dapat kau ketahui? Juga jawabannya tidak bisa. 9. Lebih panjang daripada bumi ukurannya dan lebih luas daripada samudra, begitu. Nah, Allah itu kan Allah yang maha besar. Kalau Kristen percaya Allah yang Akbar, itu percaya. Tapi puji Tuhan, saudara Hendra, kita bersyukur, Kristen ini beruntung ya, bahwa Allah yang maha besar itu melalui Yesus Kristus. Yesus bilang, siapa melihat aku, dia sudah lihat Bapa. Siapa kenal aku, dia kenal Bapa. Tidak ada seorang pun datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Makanya orang yang percaya kepada Yesus yang akan diberi pengertian. Makanya kenapa Tritunggal bisa dijelaskan setelah orang terima Yesus. Kalau orang belum terima Yesus, kita jelaskan mau pakai metode apa aja, nggak bakalan logik. Karena Anda bilang yang logika dong, nggak bakalan masuk. Kalau orang sudah percaya Yesus, maka dia punya pandangan seperti yang saya jelaskan tadi. Oh, Allah itu bukannya tidak masuk akal, tapi Allah itu melampaui akal, melewati akal kita. Karena dia pencipta, kita ciptaan. Akal kita diciptakan oleh dia. Dia itu melampaui akal kita. Tetapi walaupun demikian, apakah Tuhan tidak memperkenalkan dirinya? Dia perkenalkan dirinya, ya. Apakah Tuhan tidak bisa membuat kita mengerti tentang Tritunggal? Bisa. Jadi Tritunggal itu satu Allah, ya. Dalam satu Allah ini ada firman dan ada roh, ya. Firman, roh, dan pribadi Allah itu satu. Nah, firman itu yang menjadi manusia. Makanya Yesus bilang, aku dan Bapa satu.
itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan demikian. Karena firman itu memang tidak pernah diciptakan. Karena Allah menciptakan segala sesuatu pakai apa, saudara-saudara? Pakai firman. Nah, kalau firman diciptakan, dicipta pakai firman apa? Nah, jadi memang firman itu kekal. Makanya kenapa Yesus disebut Allah. Pokoknya semua yang tidak diciptakan itu Allah. Semua yang diciptakan pasti bukan Allah, termasuk malaikat. Bahkan setan juga yang adalah mantan malaikat, gitu. Jadi sebenarnya Tritunggal itu begitu. Nah, kalau Anda bilang logik dalam artian bantu dengan ilustrasi, saya juga mau kasih tahu semua ilustrasi apapun pasti lemah, tapi bukan berarti tidak ada. Bisa ada yang menolong ya. Pernah makan buah salak? Misalnya salak ini, saya contoh, saya punya headset ini contoh aja, ini tidak ada salak di sini. Salak ini waktu masih utuh salak, tapi waktu dibuka lalu dipisahkan ada 3 siung. Kita hanya angkat salah satu, kita tanya kepada orang, ini apa? Orang akan bilang itu salak. Jadi itu ilustrasi sederhananya ya, tapi jelas ya itu tidak bisa mewakili Allah karena itu hanya ilustrasi yang sangat sederhana. Tapi pada prinsipnya Tritunggal itu memang eksklusif ya. Tapi bukan berarti tidak bisa dijelaskan. Asal kita sudah mulai dengan memahami ini melampaui akal, bukan tidak masuk akal. Dengan memahami bahwa Tritunggal itu melampaui akal, justru itu masuk di akal kita bahwa memang doktrin ini sulit. Tapi Roh Kudus tetap bantu kita gitu. Iya, jadi Roh Kudus tetap bantu kita untuk memahami. Oke, ada lagi yang tanya di sini. Messi, apa tanggapan Pak Pendeta tentang perjamuan kudus anak yang diperbolehkan oleh gereja? Saya tidak tahu apa dasarnya ya. Tapi kalau gereja-gereja kebanyakan termasuk gereja kami tidak memperbolehkan dulu. Anak-anak harus dididik dulu sampai masanya. Ya, kalau kita lihat contoh di gereja saya ya. Kalau gereja kami kan percaya kami melakukan baptisan dewasa ya. Kalau kecil kan penyerahan, lalu nanti besar dibaptis. Nah, kalau hanya penyerahan belum boleh. Harus dibaptis baru bisa makan perjamuan. Kenapa? Karena baptis ini pengganti sunat. Hanya orang di dalam perjanjian lama itu hanya orang yang disunat yang bisa makan perjamuan Paskah. Nah, perjamuan Paskahnya perjanjian lama telah diganti dengan perjamuan kudus. Ya, memperingati kematian kebangkitan Kristus itu kan. Jadi itu tidak bisa ditoleransi. Saya coba bacakan ayatnya dulu beberapa buat saudara sehingga ada dasar. Pokoknya kalau dalam perjanjian lama, sekalipun bukan orang Israel, tapi kalau dia makan Paskah, dia harus disunat. Kalau tidak bisa ya. Keluaran 12 ayat 48. Tetapi apabila seorang asing telah menetap padamu dan mau merayakan Paskah bagi Tuhan, maka setiap laki-laki yang bersama-sama dengan dia wajiblah disunat. Barulah ia boleh mendekat untuk merayakannya. Ia akan dianggap sebagai orang asli. Tetapi seorang pun yang tidak bersunat, ya, tetapi seorang pun yang tidak seorang pun yang tidak bersunat boleh makan, tidak boleh. Nah, jadi memang dalam konteks gereja kami, karena sunat itu diganti dengan baptisan, ayatnya mana? Kolose 2 ya. Kolose 2 ayatnya yang ke 11 dan seterusnya. Di dalam dia kamu telah disunat
bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Ayat 12 menjelaskan sunat itu diganti dengan apa? Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Jadi sunat itu diganti dengan baptisan. Makanya kalau di gereja kami orang yang sudah dibaptis baru boleh ambil perjamuan. Kalau di gereja lain tentu punya tata gereja lagi, kayak gereja Protestan misalnya yang saya tahu ya, mereka memang dibaptis dari kecil ya. Saya tidak sedang bahas pro kontra baptisan ya, karena bukan itu poinnya yang ditanyakan. Dia dibaptis dari kecil, tapi tetap mereka tidak boleh dulu. Nanti mereka teguhkan CD, katekisasi CD dulu, baru boleh ambil perjamuan. Begitu. Kalau di gereja kami tunggu baptisan dewasa. Seperti itu. Jadi memang buat anak kecil menurut saya tidak pas ya. Oke. Frida Dewi, Bapak, bagaimana dengan orang Kristen yang masih suka menyembah kepada arwah dan kuburan? Nah, itu postingan saya yang terakhir ada menjelaskan itu, yang sekarang di TikTok saya tuh ada menjelaskan itu. Waduh, itu hukumannya berat. Itu saya baca ayat-ayat di dalam Ulangan itu ya. Ulangan 19 ayat 31, Ulangan 20, Imamat 19 ayat 31, Imamat 20 ayat 6, 1 Tawarik 10 ayat 13 dan macam-macam, termasuk Saul itu mati gara-gara itu. Itu ada di postingan saya terakhir, Saudari Frida Dewi. Memang itu tidak boleh tuh, itu penyembahan berhala tuh. Ya, itu salah satu manifestasi dari pelanggaran 10 hukum Allah, khususnya hukum ke-1, lebih khusus lagi hukum kedua. Begitu. Jadi pokoknya namanya menyembah patung ya, menyembah lukisan, menyembah Alkitab, itu juga tidak boleh. Apalagi menyembah pendeta, karena ada orang yang terlalu idola sama pendeta sampai dia rasa-rasa mau sembah pendeta. Pendetanya mau kurang ajar pun dia tetap percaya, ini bahaya. Begitu. Oke. The Anointed One, izin bertanya Pak Pendeta, fungsi bahasa roh, dasar Alkitabnya dan bahasa roh yang benar. Iya, kalau fungsi bahasa roh pertama-tama ada kaitan dengan pemberitaan Injil ya. Karena bahasa roh penggenapan dari nubuatan Nabi Yoel dalam Yoel 2 ayat 28-29 itu tergenapi di dalam hari Pentakosta. Ketika Kisah 2 ayat 1 sampai ayat 4 terjadi 3 fenomena ya, tiupan angin keras, lidah-lidah api dan glosolalio atau glosolalia. Itu orang berbahasa lidah di sana, dan itu ada bahasa Kapadokia, Pontus, Elim, Partia, Asia, Arab, semua. Jadi kurang lebih 16-17 bahasa. Dan akhirnya itu bahasa-bahasa itu memberitakan tentang Injil Kristus. Ya, memberitakan tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, dan akhirnya orang mengerti Injil. Dan dilanjutkan dengan khotbah Petrus lagi yang panjang dari ayat 14 sampai ayat 36. Ayat 37 mereka respon, mereka tanya buat apa Petrus bila harus baptis supaya kamu dapat pengampunan dosa dan karunia Roh Kudus. Lalu ayat 40 dia 39 40 dia khotbah tambah lagi, ayat 41 mereka memberi diri dibaptis. Jadi bahasa roh itu pertama-tama demi kepentingan pemberitaan Injil. Nah, kalau Anda baca di dalam 1 Korintus pasal 14, bahasa roh itu ditambahkan. Anda baca saya sampai ayatnya yang ke 28 boleh ya. Saya tidak baca lagi, Anda catat. Itu bahasa roh yang pertama membangun diri. Bahasa roh bisa dipakai juga untuk memuji, menyembah atau bermazmur kepada Tuhan. Tapi bahasa roh yang bagaimana? Tentu bahasa roh yang tertib. Ya, karena di ayat 23 dari 1 Korintus 14 itu dia bilang kalau ada orang di situ lalu kamu rame-rame berbahasa roh tidak tertib, nanti orang bilang kamu gila. Makanya di ayat 27 dan ayat 28 Paulus bilang harus ada yang menafsirkan. Ya, kalau ada yang berbahasa roh itu satu demi satu, satu dulu baru satu, satu dulu baru satu,
Tapi harus diartikan supaya bahasa roh itu menjadi nubuat. Kalau bahasa roh tanpa arti itu hanya membangun diri. Jadi kalau orang dapat bahasa roh ya silakan saja. Tapi ya saya beri catatan ya, kalau dalam orang mengaku dia punya bahasa roh dan ternyata bahasa rohnya sama dengan pendetanya punya, nah ini saya curiga nih. Ini tiru meniru. Itu tidak bisa demikian. Misalnya bahasa roh pendetanya bilang cika caka caka coko, contoh ya, ini saya contoh aja. Karena banyak orang yang menganggap seperti ini bahasa roh, makanya saya angkat contoh seperti ini. Padahal menurut saya ini bukan bahasa roh, ini hanya bunyi-bunyian. Cika caka coko loh, tiba-tiba anak ini berdoa di rumahnya dia juga omong yang sama, cika caka coko, persis seperti Bapak Gembala sama WL sama Singers. Nah, saya harus kritisi itu supaya kita dewasa. Menurut saya itu tiru meniru. Sedangkan bahasa roh itu bervariasi, kan ada begitu banyak bahasa di dunia ini yang Roh Kudus bisa pakai. Begitu. Jadi menurut saya ini luar biasa gitu ya. Jadi bahasa roh harus betul-betul bisa dimengerti dengan dasar-dasar ayat tadi ya. Nah, kalau tidak bisa mendingan diam, jangan mengganggu orang, kasihan orang lain tidak nyaman dengan keributan ya. Saya bicara ini karena saya hanya mau edukasi orang. Ayo kita belajar Alkitab, kan ada penuntun kita firman, bukan ajaran Melato. Melato tahu apa? Melato tidak bisa apa-apa. Melato hanya baca-baca Alkitab, jelaskan, belajar dari pendeta-pendeta yang lebih mampu, lebih pintar, lalu saya uji ternyata benar, saya pakai, kan begitu. Hanya demi kepentingan Injil saja. Oke. Apa ini? Apa? Ayo Pak, diskusi apa nih? Ini satu yang nama tulisan Ibrani. Mau diskusi apa, bro? Kasih tahu topiknya apa? Andreas Martin. Salam Papen, izin bertanya, benarkah klaim Katolik kalau mereka lah yang mengkanon Alkitab? Oh, mana ada itu? Kanon Alkitab yang mana? Alkitab itu kan ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Sebelum ada kanon Kristen, itu sudah ada kanon Yahudi. Nah, itu gereja belum ada. Ya, kanon Yahudi itu yang melahirkanlah Tanak ya. Tanak itu Tanak, Torah, Nivim, Ketuvim, ya kan? Itu kitab-kitabnya orang Yahudi. Dari mana kok jadi Katolik yang kanonisasi? Tidak ada. Yang ada tuh bapak-bapak gereja, dan waktu itu tidak ada namanya gereja organisasi Katolik atau Protestan, tidak ada ya. Gereja ya gereja, istilah Katolik itu bukan istilah organisasi. Saya juga masih bisa bilang saya ini Katolik. Semua orang Kristen itu Katolik. Artinya kita saudara, kita diikat oleh darah Yesus. Jadi jangan memegahkan istilah itu di luar konteks dari arti kata, dari sudut etimologi kata itu. Begitu. Kayak orang bilang Protestan juga. Protestan kan apa? Protestan hanya satu gerakan dimulai pada 31 Oktober 1517 Martin Luther dan kawan-kawan kan. Tapi juga jangan terlalu digembar-gemborkan seolah-olah agama Protestan begini begitu. Harus mengerti kata dan makna di balik kata itu apa, baik Katolik, baik Protestan, Kristen. Itu harus tahu sehingga kita tidak menjadi orang yang bukannya menyembah Tuhan tapi menyembah istilah atau menyembah omongan-omongan yang di luar firman Allah ya. Kalau saya bilang menyembah, kan dalam penyembahan itu kan ada menuruti, mentaati ya, mencintai, dan manifestasi orang mencintai. Kalau orang usik sedikit kan dia sudah terganggu. Nah, ini menurut saya kalau orang usik Kristus kita terganggu, itu kita penyembah Kristus. Tapi itu pun ada batasan. Kita tidak berperang melawan darah dan daging. Ya, seperti begitu.
Jadi tidak benar. Yang ada ialah ada kanon Yahudi tapi juga kanon gereja saja. Tidak usah pakai lembaga-lembaga apa seolah-olah dikaitkan dengan lembaga atau organisasi tertentu. Tidak ada. Gereja ya gereja. Itu ya. Kita tidak usah sekarang kalau sudah ada apa Katolik, Protestan, Karismatik, Pentakosta itu biasa-biasa saja. Kita semua bersaudara, harusnya begitu ya. Starboy, Protestan tidak pakai tradisi. Tradisi boleh asal sesuai Alkitab. Karena bagi Protestan kitab suci satu-satunya kan sola scriptura, hanya Alkitab. Jadi mau tradisi, ayo kita filter pakai Alkitab. Mau pendapat siapapun kita filter pakai Alkitab. Mau bilang pemimpin gereja dunia kah, ketua PGI kah, gembala sidang kah, ketua sinode kah, youtuber kah, siapa kah, filter dengan Alkitab. Itu datanya bisa salah satu pembandingnya adalah Kisah Rasul 17 ayat 11 tentang jemaat di kota Berea yang waktu mendengar Paulus khotbah, Paulus loh, mereka pulang mereka teliti dulu. Nah ini jemaat terbaik. Kayak saya omong-omong begini harus catat ayatnya, lalu periksa dulu penjelasan Pak Melatok. Begitu benar tidak? Kalau ternyata tidak benar, Pak Melatoknya harus rendah hati dan bertobat. Tidak usah Melatok sudah salah lagi ajak orang dukung Melatok. Aduh saya tidak butuh dukungan yang begitu. Saya ajak kita sama-sama dukung pemberitaan Injil. Saya jujur, saya sudah mati bagi diri sendiri. Saya tidak terlalu tertarik dengan dukungan apa-apa yang membesarkan nama pribadi. No, nanti Tuhan marah, bahaya, kita punya pelayanan hancur nanti ya. Lucifer mau tanya, bagaimana pandangan Pak Pendeta tentang tim doa? Kenapa dengan tim doa? Ada beberapa yang kadang-kadang seperti peramal. Iya, saya sudah tegur ulang-ulang juga. Ada tim doa memang kadang-kadang seperti peramal. Sebenarnya kalau seperti peramal tidak apa-apa, asal peramal yang tidak meleset, kan begitu. Tapi kalau peramalnya meleset ini kan repot. Contoh ya kan, ada tuh orang minta dukungan doa, katakan mau jadi caleg. Saya sudah tahu nih, caleg ini tim sudah doa bilang sudah penglihatan, bapak sudah pakai jas, pakai dasi, pakai semua selayaknya pelantikan pejabat caleg. Ternyata mama bapak minum air. Ternyata tidak jadi. Nah ini yang mungkin saudara Lucifer saudara Lucifer maksudkan begitu ya. Iya benar. Jadi sebenarnya kalau peramalnya pas ya itu Nabi asli. Nanti pulang saudara Lucifer dan kawan-kawan tolong catat di ini apa, Ulangan 18 ayat 20 sampai 21. Di situ ada keterangan tentang bagaimana kita mengetahui ayat ini apa, ayat nubuatan orang itu asli atau tidak. Kalau asli tidak meleset, kalau palsu pasti meleset. Tadi ada satu yang lewat saya suka sekali. Dia bilang, ayo Pak mualaf CR7 Anasain. Ayo Pak mualaf itu apa ya? Oh seperti yang Richard Lee begitu ya. Ayo Pak mualaf. Oke. Jadi begini, saya nih sudah ketemu penebus yang pasti. Dan tidak ada satu tokoh agama pun yang berani memproklamirkan seperti yang penebusku proklamirkan. Dia berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bahkan firman Allah sendiri dalam Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah kalau Anda ajak saya jadi mualaf, saudara CR7 ya, lalu
saya harus tinggalkan ini iman yang pasti, mutlak, absolut, tak tergoyahkan ini, lalu saya menjadi mualaf dalam arti saya menolak dia sebagai Tuhan, hanya percaya dia sebagai Nabi. Aduh, sorry banget deh, sorry banget, tidak mungkin itu. Saya tidak mungkin tinggalkan Yesus Kristus, karena memang di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Saran saya, CR7, kau yang terima Yesus saja. Karena begini, CR7, Yesus itu, CR7, supaya kau tahu, dia itu Tuhan semua orang. Semua orang yang pernah lahir di dunia ini, mulai dari Adam, manusia pertama, sampai manusia terakhir, kiamat nanti, entah siapa itu dia, Tuhannya namanya Yesus. Nah, kalau saya jadi mu'alaf kan seperti yang saya tahu ya, istilah mu'alaf yang populer ialah dulu percaya Yesus Tuhan, sekarang turun, hanya percaya Yesus sebagai Nabi. Itu bukan naik, turun. Masalahnya kepercayaan bahwa Yesus adalah Tuhan itu bukan kepercayaan asal bunyi atau bualan semata. Itu kepercayaan yang benar-benar alkitabiah. Lalu kalau Anda datang-datang ajak saya mualaf ini, wah, itu namanya Anda ajak saya masuk neraka. Mendingan saya ajak Anda masuk surga yuk, ya. Di dalam, saya baca buat kamu ya, ada dalilnya. Saya kalau ngomong pasti ada dalil ya. Apa namanya, Kisah Rasul 10 ayat 36 ya. Dulu kan Zakir Naik juga bilang Yesus hanya datang untuk orang Israel. Saya mau kasih tahu, Zakir Naik itu bodoh, tidak tahu Alkitab. Ya, Yesus bukan datang awalnya memang untuk Israel. Zakir Naik suka pakai Matius 10 ayat 5 dan 6 ketika Yesus mengutus 12 rasul, di mana Yesus bilang jangan menyimpang ke bangsa-bangsa lain dan seterusnya. Pergilah kepada Israel. Itu memang perintah awal begitu. Tapi cara baca Alkitab itu harus komprehensif, menyeluruh, bukan copot sebagian, buang sebagian. Itu namanya anak setan. Gimana sih? Nah, jadi orang sekelas Zakir Naik aja itu buta Alkitab. Mungkin kalau Al-Quran dia paham, urusan dia lah itu kan. Tapi kalau Alkitab dia jangan sok-sok copot deh. Nah, Zakir Naik aja buta, apalagi anak-anak buahnya yang di Indonesia yang sering serang-serang Kristen, ya jelas lebih buta lagi dong, gitu kan. Jadi yang ajak saya mualaf, perhatikan bahwa Yesus itu bukan hanya untuk Israel, datang dia untuk semua orang, bahkan dia Tuhan semua orang ya. Kisah 10 ayat 36, itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel ya. Itu pertama dulu. Kemudian yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Nah, lu gimana dong ya kan? Jadi harusnya percaya Yesus sebagai Tuhan. Makanya nanti waktu Yesus datang itu ya, Yesus ini Ardia ini pancing-pancing saya tentang Rabu Abu. Tunggu. Jadi ini CR7, kamu harus percaya. CR7 ada komentar apa lagi nih? CR7 bilang, Pak, ada ndak ayatnya semasa hidupnya Yesus bicara akulah Tuhan, akulah dari Tritunggal itu? Banyak. Kalau CR7 nonton ya, seorang bernama Christian Prince. Pernah dengar nama itu? Christian Prince mengatakan orang Arab menyebut Allah itu sebagai Al-Nur. Allah itu adalah cahaya ya. Allah itu juga adalah Al-Awal, Al-Akhir. Allah itu yang awal dan yang akhir. Anda tahu tidak CR7 bahwa klaim itu dipakai oleh Yesus, Al-Nur. Yesus bilang apa dalam Yohanes 8 ayat 12, akulah terang dunia, akulah cahaya itu ya. Di bagian lain lagi dia bilang akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir ya.
Lalu Anda bilang, akulah Tritunggal itu. Ya ada dong. Dia bilang, aku dan Bapa satu. Kau kenal aku, kenal Bapa. Itu Tritunggal itu. Ya. Waktu Yesus mengatakan itu sebenarnya sedang mengarah kepada Tritunggal itu. CR7. Lebih baik kau bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan. CR7. Kalau tidak, kasihan kau akan masuk neraka. Ya, ini saya sayang kamu ya. Saya tidak sedang mempromosikan agamaku gini-gini. Saya bukan tipe begitu. Itu namanya agamawi. Itu namanya roh agamawi. Salah satu manifestasi roh setan yang dikemas dengan istilah agama. Kalau saya tidak sedang menggembar-gemborkan roh agamawi, no. Saya sedang menyampaikan Injil Kristus yang sejati. Ya, hanya orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang akan selamat. Ya, CR7. Jadi ayatnya tuh ada tuh. Saya sudah kasih tahu ya. CR7 tinggal catat ayatnya, bahwa Yesus adalah Tuhan, Dia Allah. Dengan mengaku akulah terang, akulah awal dan akhir, akulah kebangkitan. Itu sebenarnya dia sedang menyatakan dirinya Allah. Tapi ada juga di Yohanes pasal 13 CR7. Kau bisa catat, lalu kau boleh tanya di siapapun yang mengerti Alkitab. Tapi jangan tanya di seperti yang orang-orang seperti Zakir Naik begitu dan kroni-kroninya dan kaki tangannya ada di Indonesia. Mereka salah, mereka tidak mengerti. Dan kalau kau percaya mereka, ya kau disesatkan dalam hal itu. Ya, Yesus itu Tuhan. Di Yohanes 13 ayat 13-14 itu dibilang, akulah guru dan Tuhan. Kalau kau menyebut aku Tuhan, Tuhan di situ dia pakai kata kurios. Kurios itu bisa berarti dua, bisa berarti Tuhan. Ini kadang-kadang raja juga disebut kurios, ya, bahasa Yunaninya, bahasa Ibraninya disebut dengan Adonai, atau bahasa Inggrisnya Lord. Tetapi juga bisa berarti Tuhan dalam arti setinggi-tingginya. Nah, kata ini dipakai oleh Paulus dalam Filipi 2 ayatnya yang ke-11. Setiap lutut akan berteduh, semua lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Kurios. Itu lutut dan di mana? Ayat 10 bilang yang ada di langit, di bumi, dan di bawah bumi. Kalau hanya Tuhan biasa, masa satu langit bersujud, masa satu bumi bersujud? Termasuk Anda CR7, Anda masih ada kesadaran, saya kasih ingat Anda. Jadi jangan Anda mengelak di hari penghakiman. Kalau Anda menolak saya, bilang, saya tidak pernah dengar siapapun mengatakan Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan, Dia adalah Tuhan. Mel Atok atau mungkin orang-orang lain sudah sampaikan kepada Anda. Jadi Anda tidak bisa mengelak ya. Mumpung kamu masih ikut live saya baca ayat ini dengan penuh kasih kepada kamu, untuk kamu, ya, bahwa Yesus memang ini Tuhan. Nanti hari penghakiman itu Dia datang. Yang kumpul itu bukan gereja, semua orang alias semua agama yang pernah ada di dunia ini menghadap Dia semua. Orang memang Dia Tuhan, semua orang. Matius 25 ya, ayat 31. Perhatikan ini, mana Dia masih hidup, masih ada ya? Ada masih. Oke, tunggu dulu. CR7 sudah bilang kami tetap masuk surga karena kami meyakini Yesus adalah utusan. Tidak akan masuk kalau hanya utusan. CR7 tidak akan masuk, harus percaya Yesus Allah, Yesus Tuhan. Utusan apa? Begini, saya baca buat kamu dulu CR7. Kamu jangan kasih komentar, bikin saya punya jawaban tersendat-sendat ini ya. CR7 nih. Penghakiman terakhir. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang dan seterusnya. Jadi CR7 semua akan menghadap Dia. CR7 kalau hanya terima Yesus sebagai utusan tidak bisa. Ya, harus terima sebagai Allah. Dia Tuhan, Dia anak Allah, firman Allah yang maha kudus. Atau CR7 mau on kamera dengan saya, kita bincang-bincang ya. Oke, mungkin lain kali ya CR7 ya. Saya mengasihi Anda, saya menghargai Anda.
Saya berdoa kiranya suatu saat saudara CR7 Anasain Anda bisa ketemu Kristus. Dan kalau Anda ketemu Kristus bukan karena kami, memang kamu orang pilihan. Kamu dipilih oleh Allah, kamu dicintai oleh Allah. Allah sudah pilih kamu sebelum dunia dijadikan. Begitu saudara CR7. Ya, saya tahu ini saudara punya nama akun saja, mungkin nama aslimu siapa. Pokoknya kalau suatu saat Anda percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu bukan karena kami hanya pengingat saja. Kami tidak bisa merubah hati Anda. Kami hanya kasih tahu bahwa kalau Yesus sudah pilih pasti datang. Ya, kamu boleh catat satu dalil dalam Yohanes 6 ayat 37. Tuhan Yesus bilang begini, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Jadi kalau nanti suatu saat CR7 bisa percaya Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan, melayani Dia, atau mungkin dipakai oleh Tuhan Yesus sebagai hambanya, CR7 ingat, itu ayat itu tergenapi dalam hidupmu. Ternyata semua yang diberikan Allah Bapa kepada Tuhan Yesus itu, salah satunya adalah CR7. Begitu. Sebaliknya, kalau Anda tidak menerima Dia, memang Anda tidak ada dalam rombongan itu. Begitu saja ya. Tuhan berkati bro, God bless you. Kapan-kapan gabung lagi ya. Iya. Tadi siapa tuh yang tanya Rabu Abu nih? Siapa kok di nama Bapak Rabu Abu dulu? Iya, Rabu Abu kalau di Protestan tidak ada ya. Kita tidak pakai itu karena memang tidak ada. Jadi kita tidak usah pakai yang tidak ada. Yang ada saja. Kadang-kadang kita ini yang sudah yang jelas-jelas ada kita tidak peduli, tapi kita tambah yang tidak perlu, yang aduh kadang-kadang saya pusing juga. Oke, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, terima kasih buat ucapan ulang tahun pernikahan ya. Terima kasih teman-teman. Kapan-kapan lagi baru saya live ya. Saya memang harus istirahat karena saya harus khotbah 3 kali besok. Gampang, nanti saya ada waktu saya live lagi. Dan saya senang teman-teman bisa berinteraksi. Saya berharap kita diberkati. Ada yang bilang begini, ini yang saya suka, yang terakhirannya mana, undang Patrice Allegro. Iya, coba beliau mau, kita senang sekali Patrice Allegro. Daripada dia hanya tanggapi tulisan, paling enak tuh diskusi sebagai anak bangsa aja ya, tidak usah menghina. Kita bicara pakai data, jangan menghina lah. Saya tidak menghina, saya bicara firman ya. Saya dilarang menghina. Organisasi kami tidak mau begitu, dan itu Alkitabiah ya. Dan bukan cuma organisasi saya, itu saya sudah pasti organisasi saya yang terutama adalah Allah Tuhan yang saya dengar. Tapi banyak juga hamba-hamba Tuhan yang di luar organisasi saya tapi senada dengan organisasi saya, mereka juga tidak mau kami menghina. Tapi kalau ada yang bertanya ya kami jawab begitu ya, sambil memberitahukan apa adanya kami ya. Oke, baik, saya mau berdoa buat Anda semua. Mohon maaf saya tidak bisa menjawab semua karena keterbatasan waktu. Saya harus istirahat untuk besok fit berkhotbah 3 kali di jemaat ya. Ayo kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah Allah yang Maha Kuasa. Hamba dengan segala keterbatasan, bahkan hamba sebenarnya adalah orang bodoh dan tidak berguna, tapi karena belas kasihan Tuhan saja hamba bisa melayani. Tuhan, tolong semua kawan yang ikut live ini, siapapun mereka yang ternyata adalah orang-orang pilihan Allah, hamba yakin mereka akan selamat, mereka akan percaya padamu, mereka
mereka akan bertobat, dan bukan karena kami tapi karena Engkau. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang ada dalam masalah rumah tangga Tuhan pulihkan, ada yang masalah perkuliahan seperti saudara kami tadi yang minta dukungan doa untuk sedang susun skripsi, ketemu dosen, dan banyak pergumulan lain, hubungan orang tua, anak, kakak, adik, suami, istri, dan juga anak-anak muda yang sedang mencari jodoh. Berikan mereka jodoh yang takut akan Tuhan Yesus Kristus. Dan yang belum bertobat yang ikut live ini, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, selamatkanlah mereka. Terima kasih banyak Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Terpujilah Allah Tritunggal. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan semua yang percaya kita berkata amin. Selamat beribadah besok saudara-saudara, kembali ke gereja masing-masing beribadah, dan dukung pendeta Anda biar kita semua maju sama-sama untuk memberitakan Injil Kristus, dan tepat pada waktunya Yesus kembali menjemput orang-orang percaya yang dapat dipercaya. Saya Pendeta Melaatuk pamit mundur ya, nanti kita jumpa lagi di lain kesempatan. God bless you all brother and sister, God bless you.